Hello bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamalul Hakim. Di video kali ini kita akan membuat video reaction tentang Aceh lagi ya. Dan saya akan mereaction video tentang 7 peraturan di Aceh. Kita semua tahu setiap daerah ni kita punya peraturan sendiri. Dan menurut saya Aceh ni sedikit istimewa lah. Dia ikut peraturan sesuai hukum syariat Islam dia. Kita pun tahu Aceh ni penuh dengan hukum syariat Islam dia. Dan salah satunya bila kita melanggar hukum syariat Islam seperti kita berzina, berjudi atau minum minuman keras, pasti kita kena cambuk atau kena rajam. Dia tak pandang usia, baik itu kecil maupun dewasa. Okey. Dan saya sendiri pun baru tahu ada salah satu peraturan di Aceh yang diharamkan, iaitu bermain game mobile. Game mobile apa yang diharamkan di Aceh? Nanti kita tengok video reaction satu ini. Dan bagi kalian yang belum singgah ke channel ni, ada tombol subscribe dekat bawah. Yang bagi kalian yang sudah singgah ke channel ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Berkat kalian yang saya membuat video ni, semoga kalian dipermudahkan rezeki oleh Allah SWT. Okey geng, tak payah lama-lama, kita akan mereaction 7 peraturan di Aceh dan salah satunya game yang diharamkan di Aceh. Okey. Okey geng, kita akan reaction 7 peraturan di Aceh dan salah satunya game yang diharamkan di Aceh. Okey, let's go. Pernahkah kalian mendengar aturan cambuk terhadap penjudi dan tukang mabuk atau rajam bagi pelaku zina? Yap, aturan-aturan ini adalah apa yang dianjurkan syariat Islam sejak dahulu, namun pelan-pelan bergeser seiring munculnya hukum ketatanegaraan modern. Meski begitu, tahukah kalian, dalam perjalanannya pemerintah Aceh justru melakukan sebaliknya dengan menciptakan undang-undang atau kanun yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, lalu aturan apa saja yang dimaksud? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. PUBG haram karena mendatangkan udara. PUBG yang diharamkan. Adakah di antara kalian yang begitu menggemari game online? Atau kamu sudah salah satu yang kecanduan bermain PUBG? Sudah jauh-jauh hari simpang siur fatwa haram game online PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG telah didengungkan. Dan seketika pula pemberitaan ini ramai dibicarakan mengingat PUBG begitu populer saat ini. Sempat redup oleh kabar yang diyakini hoax, faktanya game online yang satu ini sudah dinyatakan haram di Aceh sana. Kira-kira apa sebab dari lahirnya keputusan ini? Seberbahaya apakah permainan PUBG hingga harus dilarang mengikut pada syariat Islam? Nah, baru-baru ini melalui rilis Kompas, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Tengku Faisal Ali mengemukakan alasan mengapa PUBG sampai diharamkan. Memindahi hasil keputusan dalam rapat, Faisal Ali menyebut bahwa permainan ini mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, karenanya hanya akan mendatangkan kemudaratan. Terlebih jika para pemainnya sampai melupakan ibadah salat dan menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Parahnya lagi, jika dimainkan secara live, permainan ini mampu mendiskreditkan simbol-simbol Islam. Begitu katanya. Itulah geng penjelasan dia. Aturan poligami. Punya istri lebih dari satu alias poligami bukan barang baru untuk dibicarakan. Namun soal pelaksanaan apalagi urusan boleh atau tidak boleh adalah perkara lama yang tak pernah usai. Ada yang masih ingat tentang pernyataan Ketua Umum PSI yang menolak poligami? Yap, seketika ia pun dituding anti-Islam dan mendapat kritikan, namun juga tak luput dari dukungan beberapa golongan. Benarkah menolak poligami berarti anti-Islam? Meski sedikit runyam, faktanya perwakilan rakyat Aceh atau DPRA sudah membuat rancangan kanun untuk mengatur persoalan poligami. Ya, tentu saja masih sesuai syariat Islam dan karenanya sudah dipertimbangkan dengan baik agar tak merugikan pihak manapun, terutama perempuan. Dalam draft Rakon Hukum Keluarga, poligami diatur dalam bab 8 tentang beristri lebih dari satu orang. Sejatinya aturan ini dibuat untuk melindungi perempuan dari nikah siri serta mengatur hak yang sama antar setiap istri dan anak-anak.
Bahkan pasal 46 dalam Rokan membeberkan kriteria seorang suami yang dibolehkan berpoligami. Nah, kalau sudah begini tidak ada lagi yang bisa serampangan, sebab semuanya telah diatur secara jelas dalam aturan yang tertulis. Aturan bercampur dalam bioskop atau wayang. Arab Saudi bisa saja berevolusi dan kembali membuka bioskopnya, namun hal berbeda akan kalian temukan di Aceh. Sejak tsunami yang menerjang menyusul hukum syariah yang embrionya sudah ada sejak tahun 2000, keberadaan bioskop di Aceh sudah masuk dalam kategori mati. Karena itu jangan heran jika menemukan muda-mudi Aceh yang sampai nyebrang ke Medan hanya untuk menyaksikan pemutaran film terbaru melalui layar proyektor di gedung bioskop. Lalu apa kabar bioskop di Aceh hari ini? Faktanya pada pertengahan Maret 2018 lalu, Wali Kota Banda Aceh yakni Aminullah Usman menyampaikan bahwa pembangunan bioskop akan kembali diusahakan, hanya saja ada beberapa inovasi yang disesuaikan dengan syariat Islam. Semisal memisahkan tempat laki-laki dan perempuan. Belakangan, sebagaimana dirilis Tirto, Wakil Ketua MPU Faisal Ali berdalih bahwa pemerintah Aceh belum siap menyediakan bioskop sesuai syariat Islam. Terlebih, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menegaskan bahwa belum ada kebutuhan mendesak Banda Aceh perlu bioskop. Aturan bermusik. Menurut kalian, apakah musik itu haram? Begitu banyak yang memberikan pendapatnya, tentu saja dengan alasan masing-masing. Tapi tahukah kalian, pemerintah Aceh tak sebimbang kalian, sebab kanon pun tak ketinggalan untuk mengaturnya. Secara umum, sebagaimana bioskop, pagelaran musik seperti konser juga melarang bercampur atau dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, sejak 2014, pemerintah telah menggodok draft kanun yang akan menjabarkan aturan tentang konser. Nah, adapun kriteria yang ingin dicapai masih tentang kesesuaian aturan dan syariat Islam, yang isinya mencantumkan larangan menggunakan alat musik yang diharamkan, serta pengisi acara dilarang menyanyikan atau membuat gerakan yang mengundang nafsu birahi. Hanya saja aturan ini belum bergerak dari status rancangan kanun. Baiknya kita tunggu saja kelanjutannya. Hukum cambuk pelaku LGBT dan zina. Tidak hanya beberapa aturan tadi yang telah diatur sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada aturan mengenai kaum penyuka sesama jenis serta pelaku zina yang ganjarannya tak main-main dan tentu sudah tertera di dalam kanun. Ya, sebagaimana diketahui di zaman Rasulullah, orang-orang yang kedapatan berzina akan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Karena diharapkan melalui hukuman ini dosa dari pelaku zina akan berkurang selama hidup di dunia. Faktanya, secara rinci aturan yang sama telah tercantum dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Nah, melalui aturan yang berlaku sejak 2015 tersebut, pelaku yang kedapatan berhubungan sesama jenis akan dihukumkan cambuk hingga 100 kali. Tidak hanya bagi kaum LGBT, pelaku zina pun diperlakukan sama. Sementara untuk urusan berapa kali cambuk tentu masih akan dikembalikan ke pengadilan pemerintah Aceh. Dalam rilis detik.com, sejauh ini hukum cambuk terbanyak diberlakukan bagi pelaku zina dengan anak yang didera sebanyak 107 kali pada 21 Februari setahun yang lalu. Menutup aurat. Secara amatir bahkan telah menjadi konsumsi sosial media sehari-hari, kabar tentang razia pakaian rutin dilakukan di Aceh. Nah, razia yang dimaksud bisa mengacu pada penggunaan jeans, pakaian ketat, hingga aturan menjulurkan kain dari atas kepala yang lumrah dikenal dengan sebutan hijab. Ya, pemerintah Aceh memang dikenal konsisten dengan aturan ini. Bahkan belum lama ini ada anjuran untuk pramugari agar memakai kerudung yang diinstruksikan langsung oleh Bupati Aceh Besar. Bupati yang dimaksud adalah Insinyur Mawardi Ali. Pria 50 tahun ini faktanya benar mengharapkan agar setiap pramugari dari maskapai yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun aturan tersebut telah diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Insinyur Mawardi pada 18 Januari lalu dengan nomor 451-65-2018 yang ditujukan langsung kepada 8 maskapai besar di Indonesia. Judi dan mabuk. Sama halnya dengan pelaku zina, seorang penjudi dan yang kedapatan mabuk di Aceh pun akan kena ganjaran cambuk. Judi dan mabuk atau familiar dengan istilah qimar dan khamar disebutkan dalam Al-Quran sebagai perbuatan yang lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Nah, adapun dalam aturan, hukum tentang khamar diatur dalam Kanun Jinayah Aceh pasal 16 ayat 1, sementara hukum tentang judi diatur dalam Kanun nomor 6 tahun 2014. Sejauh ini sudah ada banyak kasus judi maupun masyarakat kedapatan mabuk yang ditangani oleh pemerintah Aceh, di mana satu di antaranya dilangsungkan pada awal tahun 2018.
Yap, disaksikan ribuan mata, prosesi cambuk digelar di Masjid Baitus Solihin Uli Kareng, Banda Aceh dengan pelaku judi dan pemabuk sebagai tersangkanya. Melalui rilis detik.com, seorang laki-laki non-muslim berinisial JS dicambuk sebanyak 36 kali karena tersandung kasus khamar. Sementara pelaku judi di Vanlund mengganjar 5 kali cambuk terhadap masing-masing 5 orang laki-laki dan 2 kali cambuk untuk seorang perempuan lainnya. Itulah tadi sejumlah aturan yang tercantum dalam kanun pemerintah Aceh yang berkiblat pada hukum syariat Islam. Tentu saja ada alasan dan pertimbangan matang dari setiap keputusan yang dipilih. Nah, bagaimana kalian menilai keputusan ini? Dan menurut kalian, apakah hukum syariat bisa diterapkan secara luas di Indonesia? Terima kasih. Oke lagi, itulah 7 peraturan di Aceh yang kita tengok tadi ya. Salah satunya yang paling saya takut itulah hukum cambuk ya. Sampai 100 kali kena cambuk. Siapa yang kena tahan? Tak boleh kita bayangkan pun. Memang Aceh ni sedikit istimewa daripada saya tengok daripada provinsi-provinsi lain lah. Sampai maskapai yang mendarat dekat bandara internasional, bandara sampai maskapai, setiap maskapai yang mendarat di Aceh, pramugari dia pakai kerudung semua ya, ikut peraturan syariat Islam di Aceh ni ya. Okey lah geng, cukup dulu video ni. Nanti kalau ada yang perlu di reaction, boleh kalian komentar dekat bawah ni. Semoga kalian sehat-sehat ya selalu dengan dalam lindungan Allah. Dengan saya Jamalul Hakim, asal saya dari Aceh, salah satu negeri yang paling barat dekat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.